Kami informasikan bahwa acara akan dimulai dalam beberapa saat lagi. Kami mohon kepada Bapak dan Ibu yang bergabung secara virtual melalui aplikasi Zoom untuk bersedia menunggu dan tetap bergabung dalam live streaming ini. Dari The Westin Surabaya, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam Due Diligence Meeting and Public Expose, penawaran umum perdana saham PT Jaya Mas Medica Industri Tbk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan kepada jajaran Dewan Komisaris dan Direksi PT Jaya Mas Medica Industri Tbk, Bapak dan Ibu penjamin pelaksana emisi efek, Bapak dan Ibu dari Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal, serta Bapak dan Ibu calon investor dan seluruh tamu undangan yang telah bergabung pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Martania Yolanda yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pada kesempatan hari ini, acara diselenggarakan secara hybrid dan seluruh tim yang bertugas di lokasi telah mendapatkan vaksinasi COVID-19 dan tentunya menjalani antigen swab test terlebih dahulu sebelum acara berlangsung. Kami juga senantiasa menerapkan protokol kesehatan selama kegiatan ini berlangsung. Bapak dan Ibu serta para hadirin yang kami hormati, pada hari ini Kamis 6 Oktober 2022, PT Jaya Mas Medica Industri Tbk akan melaksanakan paparan publik atau public expose sehubungan dengan rencana perseroan untuk melakukan penawaran perdana saham. PT Jaya Mas Medica Industri Tbk yang dikenal dengan brand OneMed merupakan salah satu produsen alat kesehatan terintegrasi yang terkemuka di tanah air yang memproduksi alat medis sekali pakai, antiseptik, dan disinfektan, hingga furniture rumah sakit dan produk medis konsumen lainnya dengan kualitas yang baik dan harga yang ekonomis. Dipimpin oleh jajaran manajemen yang berpengalaman, yang senantiasa berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan di semua aspek produksi untuk mencapai standar kualitas yang lebih tinggi dan harga produk medis sekali pakai yang lebih baik. Dan pada hari ini dengan bangga, kami perkenalkan jajaran Dewan Komisaris dan Direksi PT Jaya Mas Medica Industri Tbk. Jajaran Dewan Komisaris PT Jaya Mas Medica Industri Tbk, Dr. Yakobus Jemi Hartanto MPH selaku Presiden Komisioner. Ibu Siane Sutanto selaku Komisioner.
Dr. Supriyantoro selaku Independent Commissioner. Selanjutnya kami perkenalkan jajaran Dewan Direksi PT Jaya Mas Medika Industri Tbk. Ibu DRA Herlin Sri Aryani selaku Presiden Director. Bapak Leonard Hartanto selaku Operation Director. Bapak Louis Hartanto selaku Marketing Director. Dan Bapak Eka Suwiknyo selaku Finance Director. Bertindak selaku penjamin pelaksana emisi efek untuk transaksi IPO PT Jaya Mas Medika Industri Tbk, PT CLSA Sekuritas Indonesia yang pada hari ini diwakili oleh Ibu Yuyun Aisyah Nuryanti selaku Executive Vice President. PT CIMB Niaga Sekuritas yang pada hari ini diwakili oleh Bapak Aditya Martowardoyo selaku Director. PT Ciptadana Sekuritas Asia yang pada hari ini diwakili oleh Bapak Oscar Malikus selaku Direktur. Dan selanjutnya kami perkenalkan juga lembaga profesi penunjang dalam IPO PT Jaya Mas Medika Industri Tbk. Assegaf Hamzah and Partners selaku Domestic Counsel. Witara Cakra Advokat selaku Bank Domestic Counsel. KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan selaku auditor. Jose Dimas Satria SH MKN selaku notary. PT Datindo Entrycom selaku share registrar. Serta Avantgarde Capital yang bertindak sebagai penasehat keuangan. Hadirin yang kami hormati, sebelum memasuki rangkaian acara Public Expose ini, terlebih dahulu akan saya sampaikan susunan acara pada hari ini. Acara akan diawali dengan sambutan pembuka yang akan disampaikan oleh perwakilan penjamin pelaksana emisi efek. Dilanjutkan dengan company's presentation yang akan dibuka oleh Presiden Komisioner PT Jaya Mas Medika Industri Tbk. Dilanjutkan dengan pemutaran video profile PT Jaya Mas Medika Industri Tbk. Presentasi mengenai company overview yang akan disampaikan oleh Presiden Komisioner PT Jaya Mas Medika Industri Tbk. Dilanjutkan dengan presentasi mengenai business overview dan key investment highlight yang disampaikan oleh Operation Director PT Jaya Mas Medika Industri Tbk. Presentasi mengenai company strategis yang akan disampaikan oleh Marketing Director PT Jaya Mas Medika Industri Tbk. Selanjutnya presentasi mengenai financial performance oleh Finance Director PT Jaya Mas Medika Industri Tbk. Presentasi akan dilanjutkan oleh perwakilan penjamin pelaksana emisi efek mengenai lembaga profesi penunjang, struktur penawaran, dan indikatif timeline. Setelah itu, acara akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Dan akan ditutup dengan closing remarks yang akan disampaikan oleh Presiden Director PT Jaya Mas Medika Industri Tbk. Baiklah Bapak dan Ibu serta para hadirin yang kami hormati, untuk memulai jalannya rangkaian acara pada hari ini, kami mengundang dengan hormat Bapak Oscar Malikus selaku Direktur PT Ciptadana Sekuritas Asia, untuk memberikan kata sambutan yang selanjutnya akan bertindak selaku moderator untuk memandu jalannya presentasi pada siang hari ini. Kepada Bapak Oscar Malikus, kami persilahkan. Terima kasih, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang kepada Bapak dan Ibu calon investor serta para tamu undangan yang kami hormati pada acara Due Diligence dan Public Expose PT
Jayamas Medica Industri Tbk, atau yang lebih dikenal dengan brand OneMed. Yang terhormat jajaran komisaris, direksi, serta keluarga besar OneMed, selamat siang. Bapak, Ibu undangan dan para calon investor, pada kesempatan ini kami para penjamin pelaksana emisi yaitu PT Cielesa Sekuritas Indonesia, PT Siambe Niaga Sekuritas, dan PT Ciptananda Sekuritas Asia ingin memperkenalkan calon emiten yang bergerak di bidang usaha manufaktur alat kesehatan, baik alat kesehatan elektromedik, alat diagnostik, antiseptik, dan disinfektan, serta perbekalan kesehatan rumah tangga lainnya. Untuk lebih mengenal OneMed, dalam kesempatan ini perseroan akan melakukan pemaparan mengenai kegiatan usaha, key investment highlights, strategi perusahaan, serta kinerja keuangan OneMed. Mungkin untuk mempersingkat waktu, selanjutnya pemaparan mengenai overview OneMed akan disampaikan langsung oleh Presiden Komisaris Dr. Jamie Hartanto, dan selanjutnya pemaparan lainnya mengenai OneMed akan disampaikan oleh Direksi Perseroan. Kepada Dr. Jamie Hartanto selaku Presiden Komisaris, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, para undangan. Selamat datang kepada Bapak dan Ibu, calon investor, rekan-rekan bisnis, pendukung, institusi pendukung dari tim Kementerian Kesehatan, serta seluruh undangan yang telah hadir secara daring dan juga yang hadir di dalam di Hotel Westin ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih karena meluangkan waktunya untuk hadir, memenuhi undangan kami, dan menjadi bagian dari suatu sejarah bagi PT Jayamas dengan public expose ini, dan kita sangat bersyukur sekali bahwa ini bisa terlaksana public expose ini. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita semua masih diberikan suatu kesehatan dan kesempatan untuk dapat beraktivitas hingga pagi hari ini, hingga siang hari ini. Saya Jamie Hartanto sebagai Presiden Komisaris PT Jayamas Medica Industri Tbk, dalam kesempatan yang berbahagia ini mengucapkan terima kasih kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang telah memberikan izin publikasi atau pra-efektif kepada PT Jayamas, serta kepada Bursa Efek Indonesia dan para penjamin pelaksana emisi efek, serta lembaga profesi penunjang yang telah memberikan dukungan sehingga acara public expose ini, penawaran umum perdana saham ini dapat diselenggarakan pada hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih pada Asosiasi Gabungan Pengusaha Alat Kesehatan dan juga pada ASPAKI, Asosiasi Pabrikan Kesehatan Indonesia, dan juga rekan-rekan supplier dan juga rekan-rekan bisnis yang ada di seluruh Indonesia, dari Aceh sampai ke Papua. PT Jayamas didirikan pada tahun 2000 sebagai satu produsen alat kesehatan, di mana kita mulai dari satu lahan yang waktu itu baru dibangun kurang lebih sekitar 1.000 meter persegi di Bypass Krian pada tahun 2000, dan saat itu memang belum banyak pengusaha atau pabrik alat kesehatan yang ada. Dan perlu diketahui bahwa saat itu kita sangat tergantung sekali pada import alat kesehatan, di mana hampir 99% semuanya alat kesehatan adalah diimport. Sehingga saat itu kami betul-betul mendapatkan suatu tantangan yang sangat berat sekali, karena
kompetitor saat itu bukan produk dalam negeri, tetapi adalah produk-produk impor dari seluruh negara, baik dari Asia, dari China, dari Korea, dari Taiwan, dari Singapura, dan lain-lain. Dan saat itu tidak banyak yang peduli apakah alat kesehatan itu produk dalam negeri, apakah produk import, semuanya bisa dibeli dengan mudah. Tetapi pada saat terjadinya suatu krisis, misalnya pada tahun 1998, di mana dolar melonjak sangat tinggi, kita tahu bahwa alat kesehatan itu sangat susah dicari karena importir semuanya pada tidak bisa import. Dari kesadaran bahwa kita membutuhkan alat kesehatan, atau kita sebut dengan suatu medical device, atau medical disposable, atau consumable yang dibutuhkan baik oleh rumah sakit, oleh puskesmas, oleh klinik, oleh dokter, oleh bidan, ya. Kita saat itu betul-betul seperti alat suntik, seperti misalnya selang infus, IV catheter, kemudian misalnya alat timbangan, alat tensi darah, misalnya juga alat-alat untuk minor surgery, untuk di kamar OK, itu semuanya import. Dan pada saat suatu tertentu kita akan menjadi kekurangan. Dan saat itu kita memulai produksi alat kesehatan dengan suatu kemandirian, dengan suatu pengetahuan di mana kita berhasil memulai produksi alat kesehatan. Saat itu yang pertama kami ingat sekali misalnya urine bag, kantong kencing darah, padahal sangat sederhana sekali, tapi sangat dibutuhkan. Kemudian misalnya tes kehamilan, kemudian infusion set, dan lain-lain. Kemudian berkembang pada tahun 2008 kita sudah bisa memasuki skala industri alat kesehatan di mana kita memproduksi dalam suatu jumlah yang signifikan untuk alat suntik dan menjadikanlah OneMed sebagai suatu brand di mana mulai dikenal oleh rumah sakit. Memang pada saat itu yang mengenal brand alat kesehatan OneMed sebagai suatu produsen alat kesehatan dalam negeri hanya kalangan dari rumah sakit dan kalangan dari teman-teman dokter dan kesehatan yang lain. Kemudian berjalannya waktu kita mendapat suatu sertifikat ISO 13485 diakui suatu kualitas dan kita juga bisa mengikuti sertifikasi dengan suatu jaminan mutu alat kesehatan, jaminan kualitas daripada produksi alat kesehatan secara internasional. Pada saat itu kemudian terjadilah suatu peristiwa yang kita tahu pada saat pandemi COVID tahun 2020 dan saat itu kita betul-betul dipacu bahwa pentingnya produksi alat kesehatan dalam negeri dan kita bekerja pagi siang malam, minggu juga untuk memenuhi kebutuhan misalnya hanya masker aja dan itu saat itu sebelum kita pandemi kita sudah diminta suplai untuk misalnya Singapura, China sendiri dan Asia yang lain di mana mereka membutuhkan masker dan saat 3 bulan kemudian kita membutuhkan masker. Saat itu kita betul-betul bisa membantu pemerintah di dalam produksi alat kesehatan. Dengan berjalannya waktu alat-alat kesehatan yang diproduksi makin lengkap dan makin banyak. Saat ini selain kita produksi, juga kita mempunyai network distribusi, di mana kalau hanya produsen tapi tidak mempunyai network distribusi, mulai dari Sabang sampai Merauke, saya kira menjadi suatu kelemahan juga. Tapi kita mempunyai network distribusi tersebut dan juga kita mempunyai network daripada retail, daripada penjualan secara toko dan eceran. Kenapa? Karena saat itu justru OneMed mulai dikenal sebagai suatu produsen barang-barang kesehatan yang OTC, consumer, dibutuhkan oleh banyak orang. Misalnya tensimeter, misalnya juga timbangan, dan juga alat-alat yang lain. Seperti diketahui bahwa pemerintah melalui program BPJS, melalui program asuransi kesehatan, di mana betul-betul kita bisa menjamin setiap warga Indonesia bisa hidup sehat.
bisa menikmati suatu pelayanan kesehatan mulai dari preventif sampai kuratif, di mana rumah sakit juga menyediakan suatu pelayanan kesehatan dan kita dijamin dengan kartu asuransi kesehatan atau kartu BPJS. Di sana mulai dibutuhkan banyak sekali alat-alat kesehatan dan meningkatnya pelayanan kesehatan dan pasien yang ke rumah sakit justru membuat suatu kebutuhan alat kesehatan yang makin meningkat. Dan melalui suatu instruksi Presiden diketahui semua bahwa alat kesehatan didukung oleh pemerintah untuk diproduksi dalam negeri dan juga mempunyai suatu keharusan digunakan oleh setiap rumah sakit dan pemerintah di dalam negeri. Dan kami mulai bisa bersaing dengan bagus, dengan baik, dan kita kompetitor sudah mulai kewalahan sampai saat ini, di mana semua sudah cinta produk Indonesia dan semua membeli produk-produk Indonesia. Dan dengan adanya suatu kebutuhan ini, kita berusaha memenuhi dan terus berekspansi, meningkatkan kinerja, meningkatkan kualitas, dan meningkatkan jumlah alat kesehatan yang kita produksi. Kita juga bertanggung jawab untuk memenuhi sesuai dengan harapan pemerintah bahwa kurang lebih nantinya bisa 60% produk itu diproduksi dalam negeri, kemudian 40% import. Dan itu dalam 5 tahun ke depan mungkin bisa dicapai. Ada beberapa alat kesehatan yang memang esensial dibutuhkan oleh rumah sakit dan oleh puskesmas. Untuk menjamin kesinambungan itu, PT Jaya Mas adalah berusaha untuk menjadi perusahaan yang TBK, dan pada saat ini saya mewakili pemegang saham. Kami sangat mendukung rencana PT Jaya Mas Media Industri TBK untuk menjadi sebuah perusahaan publik. Dengan langkah ini, perusahaan bukan hanya dituntut untuk meningkatkan kinerja dan menciptakan pertumbuhan yang berkesinambungan bagi para pemangku kepentingan, namun juga bertanggung jawab kepada publik dan regulator dalam menjalankan bisnis yang sehat, transparan, sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Saya mengundang Bapak dan Ibu sekalian untuk bersama-sama kami mendukung produk alat kesehatan produksi dalam negeri, menggunakan produksi dalam negeri, cinta produksi dalam negeri, dari kita untuk kita, oleh kita. Jadi alat kesehatan yang kita ada, mudah-mudahan kita menjadi tuan rumah, bukan hanya sebagai satu pasar untuk alat kesehatan di Indonesia. Tepuk tangan untuk kita. Demikian yang dapat saya sampaikan, tentunya nanti akan diberikan secara detail PT Jaya Mas Medica Industri Tbk memproduksi apa saja dan seberapa besar produksinya, tapi kami yakin bahwa dalam 5 tahun ke depan kita bisa cepat berkembang dengan adanya dukungan semua teman-teman dan semua dukungan pemerintah, dukungan regulasi, dan juga dukungan daripada kecintaan produksi alat kesehatan dalam negeri. Demikian untuk mengenal kegiatan usaha PT Jaya Mas Medica Industri Tbk lebih jauh lagi, kami mengajak Bapak dan Ibu untuk bersama-sama menyaksikan tayangan video pada berikut ini. Terima kasih. In Indonesia, one of the biggest challenges in the healthcare system is to provide good quality medical products for everyone. In OneMed Healthcare, we listen, we understand, and we provide the solution. We manufacture and distribute medical products, antiseptics, disinfectants,
other medical products to all over Indonesia. We keep innovating and upgrading our capabilities to be able to provide better products and services. We take pride in challenging ourselves. And we want to lead the medical device industry to a brighter future. And we are just getting started. Selamat siang Bapak Ibu-Ibu, perkenalkan nama saya Leon, Direktur Operasional dari OneMed ya. Jadi saya mau menjelaskan mengenai perusahaan kami. Next slide. Jadi OneMed ini kurang lebih memiliki 3.200 SKU per Maret 31, 2022. Ini membuat kami menjadi salah satu perusahaan yang sangat diverse ya. Jadi kita ini menjadi destinasi one stop shopping untuk fasilitas kesehatan, rumah sakit, puskesmas. Jadi mereka kalau mau beli alat-alat itu tidak usah kemana-mana, tapi bisa langsung aja ke kita. Dari 3.200 ini kita bagi menjadi 7 produk kategori yang akan saya jelaskan. Next. Kategori pertama ada medical disposable and consumables. Ini kategori terbesar kita, kurang lebih 65% dari sales revenue adalah dari kategori ini. Kategori ini adalah produk-produk yang sifatnya sekali pakai, contohnya ada jarum suntik, masker, underpad, sarung tangan, dan lain-lain. Produk kategori kedua ada antiseptic and dialysis. Ini kurang lebih 14% dari kategori dari sales. Ini ada hand sanitizer, ada alcohol swabs, alcohol wipes, itu ada di kategori ini. Next. Kategori ketiga ada diagnostic and equipment, 14% dari sales, kurang lebih dari kategori ini. Mungkin yang terkenal dari kategori ini ada oxygen concentrator, ada tensimeter. Ya. Kategori keempat ada walking aid and rehab care. Ini produk yang banyaknya dijual ke retail ya. Jadi ini ada kruk, ada alat-alat yang seperti celana hernia, itu ada di kategori ini. Next. 5, ada biotech and lab. Ini banyak, biotech ini banyak produk yang menggunakan teknologi lateral flow. Jadi yang paling umum adalah tes kehamilan. 4% dari revenue kita ada dari kategori ini. Dan yang keenam ada hospital furniture, ini ada bed pasien, kursi roda, itu kurang lebih 2% ya dari sales itu ada di kategori ini. Next. Yang chart di kiri, ini adalah brand-brand yang milik kita sendiri.
Brand-brand kita sendiri ini kurang lebih 86% dari sales kita adalah brand-brand ini sendiri. Yang di kanan ada third party brand, ini adalah merek-merek yang kita ini menjadi distributor eksklusifnya di Indonesia. Next. Untuk research and development, karena kami ini sangat dekat dan sangat dengan customer-customer kami ya, dengan suster, dengan dokter di rumah sakit, di puskesmas. Jadi setiap hari ini kami melakukan feedback untuk produk-produk apa yang dibutuhkan di lapangan, atau untuk produk kami apa yang kurang lebihnya bisa dimodifikasi seperti apa untuk lebih efektif. Nah, tim marketing kami selalu memberikan feedback ini ke tim R&D kami di pabrik. Dan di sana tim R&D kami bisa mulai bekerja untuk memodifikasi atau membuat produk baru berdasarkan feedback dari market ini. Dari sana kita harus memastikan produk-produk ini kualitasnya masih bagus dan kita harus registrasi ke Kemenkes. Setelah mendapatkan nomor registrasi baru kita boleh menjual produk-produk ini. Next. Ini lokasi pabrik kami. Saat ini ada 2, ada di Bypass Krian Sidoarjo, kurang lebih 1 jam dari sini. Ini mulai tahun 2002, dan pabrik kedua kami ada di Mojo Agung, di Jombang. Ini kita mulai di tahun 2016. Next. Nah, perusahaan kami juga mempunyai sebuah internal policy ya, kalau mengenai raw material supply. Kalau kita ini minim membutuhkan 2 supplier per raw material. Kenapa ada policy ini? Ini untuk memastikan kalau perusahaan kami ini secara supply chain kuat. Jadi misalkan ada terjadi sesuatu, ada force majeure dengan salah satu supplier kami, perusahaan kami masih bisa jalan dengan normal. Tidak ada kendala untuk menyuplai customer-customer kami. Next. Ya, saya akan pass ke Pak Luis. Terima kasih Pak Leon, perkenalkan nama saya Luis dan saya adalah Marketing Director dari PT Jamas Medica Industri Tbk. Jadi kita mempunyai beberapa strategi marketing, yang paling terkenal adalah OneMed ini dikenal menjual produk secara ekonomis tetapi dengan quality yang sangat bagus. Dan tentunya karena kita bergerak di bidang healthcare, quality adalah nomor 1 dan kita memiliki lab dan kita selalu melakukan rigid testing untuk tiap SKU kami. Yang kedua, seperti tadi Pak Leon jelaskan, kita mempunyai konsep one stop shopping. Ini kita terutama untuk rumah sakit, kita selalu menambah SKU dan produk-produk yang diperlukan untuk rumah sakit. Oleh sebab itu rumah sakit tidak perlu mencari produk-produk kesehatan dari distributor lainnya atau dari merek lain. Selain itu kita juga didukung oleh distributor rekanan-rekanan yang sudah lama bekerja sama dengan kami. Oleh karena itu kita bisa menyuplai seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua. Selain itu untuk transport kita menggunakan third party logistic providers di mana kita bisa memberikan service quality yang luar biasa. Selain itu kelebihan kami di mana karena kami integrated mulai dari pabrik sampai distribusi dan sales dan marketing kami sendiri, tiap kali kami mendapatkan feedback di lapangan, terutama dari dokter dan perawat, kita akan mencoba memperbaiki item-item yang perlu diperbaiki dari feedback-feedback yang kami terima. Kelebihan kami sangat cepat dan memiliki tim yang sangat experience, oleh itu kolaborasi dari pabrik dan distribusi kami sendiri sangatlah penting. Oke, next. Peta ini menunjukkan lokasi kantor-kantor kami, ada yang kantor berserta gudang dan juga ada yang hanya sales office. Selain itu juga menyebutkan toko-toko kami, lokasi-lokasi toko kami. Kita memiliki satu NDC di Surabaya, tapi dari IPO ini kita juga akan membuat satu NDC lagi di daerah Jakarta. Jadi bisa dilihat ini adalah salah satu kelebihan kami. Kami adalah salah satu pemain terbesar untuk healthcare yang sangat integrated mulai dari pabrik sampai ke distribusi. Oke, next. Di internal kami membagi customer menjadi 6 kategori. Yang kategori pertama distributor dengan e-katalog adalah distributor yang kami tunjuk untuk menjual ke instansi-instansi pemerintah. Yang kedua adalah distributor yang bisa menjual bebas selain ke instansi pemerintah. Yang ketiga adalah rumah sakit
baik itu rumah sakit private dan rumah sakit pemerintah. Selain itu juga ada retail customer, ini mungkin seperti apotek, toko alkes, toko modern, dan juga toko-toko lainnya. Selain itu government bodies entities ini seperti kementerian, BKKBN, dan juga organisasi pemerintah lainnya. Yang terakhir adalah private clinics dan labs, jadi sangat luas mulai dari dokter gigi, dokter privat, laboratori, dan juga klinik-klinik privat. Oke, next. Selain itu, tentunya kita tahu sekarang adalah arahnya zaman digital, kita juga memiliki toko kami sendiri, dan selain itu kita juga memiliki toko di Tokopedia dan Shopee. Memang growth-nya luar biasa, setiap tahun dari tahun 2019 ke tahun 2021, growth-nya sudah double. Next. Selain toko alkes, tentunya kita juga punya brick and mortar stores. Kenapa? Karena perlu diketahui untuk barang alkes sendiri ini banyak dari customer yang tidak mau beli hanya di toko online, mereka ingin melihat barangnya, mereka ingin mencoba, dan karena itu kita yakin untuk toko alkes sendiri masih sangat akan berperan penting di perusahaan kami. Next. Ini adalah breakdown employee. Next. Selain itu, tentunya sekarang marak-maraknya untuk ESG, di mana environmental, social, dan governance sangat penting, dan kami PT Jaya Mas Medica Industri sangat mendukung untuk ESG principles ini, dan tiap tahunnya kita juga selalu dapat audit dari beberapa perusahaan gimana apa yang bisa kita perbaiki di internal kami dalam rangka ESG ini. Next. Oke, thank you. Saya kembalikan ke Pak Leon untuk menjelaskan key investment highlights. Ya, terima kasih. Jadi ini ada 7 key investment highlight untuk OneMed ya, untuk kedepannya. Next. Ya, yang pertama mungkin semua tahu ya kalau Indonesia ini di Asia Tenggara adalah negara dengan populasi terbesar. Dan ini adalah salah satu dan juga di mana growth kita ini juga salah satu yang paling bagus di dunia, dan juga kelas menengah Indonesia ini setiap tahun bertambah ya, bukan berkurang. Jadi kita ini 2026 sudah diprediksi kalau 30% dari populasi ini adalah kelas menengah. Jadi inilah salah satu faktor juga di mana kalau kelas menengah kita bertambah, pasti orang-orang ini menginginkan akses ke jasa kesehatan yang lebih bagus, di mana itu akan juga meningkatkan kebutuhan demand untuk medical devices. Next. Nah, ini juga ada laporan berdasarkan Frost & Sullivan ya, di mana mereka memprediksi dari 2020 sampai ke 2026, CAGR growth dari medical equipment and supplies itu 10,1%, sedikit lebih naik dibanding tahun 2016 ke 2019. Salah satu driver juga itu adalah penetrasi healthcare sector di Indonesia ini masih di bawah ya dibanding negara-negara tetangga kita. Nanti akan saya tunjukkan slide-nya. Dan juga ada satu lagi yang menurut kami prospeknya sangat bagus, itu adalah growth pertumbuhan telemedicine di Indonesia. Nah, dengan pertumbuhan telemedicine ini juga artinya masyarakat kita akan membutuhkan alat-alat untuk mendukung ya pertumbuhan telemedicine seperti tensimeter, termometer, oximeter, tes gula darah. Mereka harus sedia alat-alat ini, di mana kalau mereka mau berkonsultasi secara telemedicine, mereka harus menyiapkan angka-angka data-data mereka untuk ditujukan ke dokter mereka. Dan ini salah satu juga faktor yang menurut kita bakal membantu growth kita ke depannya. Okay, next. Nah, ini Indonesia ini salah satu negara yang healthcare sektornya masih penetrasinya rendah ya. Jadi kalau kita di slide di bawah kiri, itu ada data dari di 2020 jumlah ranjang per 1000 orang itu 1,4. Ini masih rendah dibandingkan negara tetangga. Malaysia ada 2 ranjang per 1000, Thailand 2,4, Vietnam 3,8 ya. Jadi ini masih salah satu PR pemerintah juga untuk menaikkan rasio ini. Yang di kanan bawah ada growth jumlah rumah sakit.
itu dari 2015 ke 2020 udah naik, CAGR-nya itu 3,7%, dan ini pemerintah juga terus ya mengembangkan untuk menaikkan jumlah rumah sakit, terutama di daerah-daerah di luar Pulau Jawa. Next. Nah juga saat ini perusahaan lokal atau produsen alat kesehatan lokal di Indonesia ini posisinya sangat menarik. Karena ada strong barrier of entry ya. Jadi contohnya kalau mau membuat pabrik alat kesehatan di Indonesia itu tidak mudah, perizinannya juga banyak, dan juga kita harus memastikan bahwa produknya berkualitas, SDM-nya juga tidak banyak yang mengerti alat kesehatan, dan juga kita mempunyai brand name yang sangat sudah terkenal ya di dunia alat kesehatan di Indonesia. Kita juga sudah mempunyai distribusi yang luas, kita bisa mencakup dari Sabang sampai Merauke, dan ini tidak mudah untuk ditiru atau dikopi oleh perusahaan-perusahaan lain yang mau masuk ke industri ini. Jadi saat ini memang perusahaan lokal ini sangat menarik, apalagi dengan dukungan pemerintah untuk produsen alkes dalam negeri. Next. Nah, kenapa sih kok pemerintah ini kepingin ya untuk alat kesehatan kita ini bisa independen? Ini ada data dari 2015 sampai ke 2021, angka import alat kesehatan di Indonesia itu growth-nya besar sekali ya, lebih dari double. Jadi ini waktu COVID, salah satu pemerintah ini kepingin membuat alat kesehatan ini independen di Indonesia, tidak tergantung import. Salah satu yang digunakan adalah e-katalog yang dikelola oleh LKPP, di mana pemerintah sekarang bisa mengontrol dari sisi supply alat kesehatan itu. Okay, next. Nah, ini juga ada data di sebelah kiri pie chart, di tahun 2019 sampai 2020, produk di e-katalog yang diklik atau yang dibeli lewat e-katalog itu hanya 12% yang produk dibuat dalam negeri. Sedangkan di 2021 itu angkanya sudah 36%. Ya, ini menunjukkan ya kalau insentif pemerintah ini berhasil. Ini naiknya 3 kali lipat dalam setahun. Dan kita sangat optimis kalau dukungan pemerintah ini terus ada, angka ini pasti akan juga naik terus setiap tahunnya. Next. Oke, ini adalah laporan dari Frost & Sullivan, industry expert consultant kita. Jadi ini ada selected products yang mereka melakukan research ya. Dari selected products ini ada 6 produk kategori di mana kita ini top 3 secara market share di Indonesia. Karena produk yang kita buat dan yang kita jual ini sangat bervariasi dan sangat diverse, saingan kita atau kompetitor kita di setiap produk kategori ini beda-beda. Jadi misalnya nih jarum suntik sama masker, itu perusahaannya saingannya beda. Jadi ini menunjukkan juga kalau kita ini one stop shopping destination ya. Kita bisa menjual kebutuhan rumah sakit, seluruh kebutuhan rumah sakit bisa beli di kita gitu. Dan perusahaan lain hampir jarang atau hampir tidak ada yang bisa berkata seperti itu. Next. Nah, ini juga laporan dari Frost & Sullivan mengapa ada growth ya post COVID-19 atau setelah COVID-19. Jadi sekarang juga ada rumah sakit menerapkan new normal. Jadi kalau misalnya ke rumah sakit ke UGD gitu sekarang kan suster dokternya pasti pakai masker, padahal kalau kita ke UGD di tahun 2019 tahun 2018 nggak ada yang pakai masker. Itu salah satu juga faktor-faktor yang akan membuat growth alat kesehatan ini juga semakin tinggi dibanding tahun-tahun sebelum COVID. Next. Ini juga dari Frost & Sullivan, ini menunjukkan data dari Kemenkes ya. Kalau kita ini perusahaan yang bisa menjual dari 6 produk kategori yang itu kategorinya WHO, kita bisa menjual semua 6 kategori ini. Jadi saingan kita yang bisa ngomong seperti kita itu cuma 1. Jadi kita ini memang ya kita diverse, kita bisa menyuplai rumah sakit, itu satu juga kelebihan kita. Next. Ini juga ada yang di pie chart di bawah kiri, breakdown sales revenue kita by produk kategori kita.
Yang di tengah ini adalah top produk kita by volume. Yang di kanan ini adalah merek-merek yang terasosiasikan dengan produk-produk kita yang di tengah itu. Oke, next. Nah, OneMed sendiri ini kita ini sebuah perusahaan yang sudah diberikan penghargaan oleh Kemenkes dan diapresiasi oleh Kemenkes. Di tahun 2017 kita mendapatkan Health Sector Award. Ini adalah penghargaan yang diberikan sebagai apresiasi Kemenkes karena kita mendukung upaya-upaya mereka untuk menumbuhkan produksi alkes di Indonesia. Dan yang kedua kita mendapatkan namanya Local Creation Award. Ini adalah untuk produk Foley catheter kita, karena kita satu-satunya di Indonesia dan yang pertama di Indonesia yang membuat produk ini, dan kita diapresiasi oleh Kemenkes untuk itu. Next. Nah, ini juga contoh-contoh produk-produk yang kita launching di tahun-tahunnya. Jadi kita ini sangat baik dan sangat dekat ya dengan customer. Jadi contohnya di Pre 2019 ada produk surgical gown reinforced itu. Nah, itu atas masukan teman-teman dokter-dokter bedah yang memberikan kita masukan, dan kita mendesain produk ini dan membuat produk ini berdasarkan masukan dari dokter-dokter bedah itu. Next. Saya akan melanjutkan. Jadi ini adalah snapshot dari distribusi kami. Bisa dilihat dari pabrikan JMI akan dijual dan ditransport ke IHSG. Biasa kita akan transport ke NDC dulu. Dari NDC biasa kita akan kirimkan ke cabang kami, distributor kami, atau toko retail kami sendiri. Salah satu tujuan kami untuk membuat NDC yang dari Jakarta adalah untuk mengurangi logistik cost dan juga untuk mempercepat servis distribusi kami. Next. Ini adalah snapshot dari customer-customer kami pakai data tahun end of 2021. Jadi bisa dilihat kita tahun 2021 berhasil supply ke 1.700 rumah sakit. Dan menurut data Kemenkes ada sekitar 3.000 rumah sakit di Indonesia. Jadi bayangkan masih banyak sekali opportunity yang belum kita grab. Selain itu bisa dilihat di private clinics, dentist, labs itu kami juga hanya mensuplai 700 klinik dan dokter, padahal masih banyak sekali customer yang bisa kita grab. Jadi room to growth untuk JMI sendiri masihlah sangat besar. Sedangkan dari direct sales dan indirect sales, kalau kita lihat angkanya, dari direct sales kita contribute around 60% dan indirect sales around 40%. Next. Bisa dilihat dari data ini pada tahun 2019 ke 2021 adalah tahun yang sangat bagus untuk PT JMI in terms of business dengan 35% compound annual growth. Kami yakin growth ini akan terus berkelanjutan dan bisa dilihat dari volume March 2022 compared to March 21, di mana untuk volume sudah growth around 35%. Next. Bisa dilihat profit tahun 2019 ke 2021, growth hampir 60%, komponen CAGR 60%, dan untuk pada tahun 2022 ini kita ekspektasi net margin around 16 to 18%. Sedangkan untuk EBITDA margin kita expect di around 28%. Next. Tadi ini adalah snapshot dari tim manajemen. Tadi mungkin sudah diperkenalkan satu-satu. Next. Oke, saya kembalikan ke Pak Leon. Ya, jadi ini next mungkin. Jadi ini adalah 4 strategi perusahaan untuk kedepannya. Next. Nah, strategi pertama ini kita mau ekspansi kapasitas produksi. Untuk produk-produk yang kita merasa ini adalah high growth kategoris ya. Jadi yang pertama itu ada wound care. Wound care ini terdiri dari banyak sekali, ada
Plaster, kalau di merek kita adalah Plasterin, ada Eka Plus, ada Dermavic itu yang untuk post-op atau yang untuk habis operasi. Kita juga ada kasa steril, itu salah satu juga kategori wound care. Jadi ini kesempatannya masih besar dan kita saat ini adalah satu produk fokus untuk kedepannya, di mana kita akan ekspansi untuk produk kategori wound care ini. Yang kedua ada syringe and needle atau jarum suntik. Ini sekarang pun kita aslinya sudah harus ya ekspansi karena saat ini utilization kita udah kekurangan untuk memenuhi demand. Jadi ini adalah salah satu produk kategori yang juga kita akan fokus untuk memperbesarkan kapasitasnya ke depan. Urokateter atau Foley kateter ini kita masih banyak sekali tipe dan ukuran yang bisa kita produksi karena tapi kita membutuhkan tempatnya untuk bisa memperbesar produksi ini. Yang keempat ada tes kehamilan. Ini produk kita yang sebelum COVID ya, ini sangat terkenal di masyarakat. Kalau ngertinya OneMed, ngertinya masih tes kehamilan. Jadi kita percaya dengan pertumbuhan populasi Indonesia, tes kehamilan kita permintaannya juga pasti akan bertumbuh. Blood collection tube, ini mungkin bapak-bapak ibu-ibu yang pernah ke Pramita atau Prodia yang diambil darah, ini kan masuk ke tabung, ya itulah blood collection tube. Nah ini saat ini kita sudah mulai produksi dengan skala yang sangat kecil dan kita percaya produk ini kedepannya akan sangat dibutuhkan dan produk ini juga belum ada di Indonesia yang memproduksi dengan skala besar ya. Jadi ini adalah salah satu produk fokus kita juga untuk kedepannya. Oke, next. Nah ini kita juga akan scale up fasilitas kita. Jadi kalau dilihat di bar chart yang di kanan, total kapasitas itu kita harapkan bisa naik 3 kali lipat di sampai tahun 2025. Jadi UOP atau pendapatan dari Go Public ini akan banyak dipakai untuk membesarkan produksi kita. Jadi contohnya di Plant Mojo Agung, saat ini kita sudah memulai ekspansi yang kita bagi di 3 tahap. Tahap pertama diharapkan selesai akhir tahun ini, tahap kedua dan ketiga diharapkan selesai tahun depan. Kita juga sudah menaikkan lease agreement 80 tahun di KITB di Batang, di dekat Semarang ya. Itu akan menjadi lokasi pabrik ketiga kami. Dan diharapkan sudah online di pertengahan tahun 2023. Oke, next. Luis, silakan. Thank you. Tentunya kalau produksinya naik juga harus ditopang dengan penambahan distribusi, gimana kita bisa menambah kapasitas gudang kami dan juga untuk mendistribusikan barang lebih cepat ke customer-customer. Oleh sebab itu kita plan dalam 5 tahun ke depan untuk membuka 15 kantor cabang termasuk gudang dan juga 1 gudang induk di area Jakarta. Karena ini akan mempercepat distribusi kami dan juga mengurangi logistik cost. Selain itu untuk retail outlet, kita sangat yakin dengan retail outlet dan online kami akan membuka 25 lagi di 5 tahun ke depan. Selain itu untuk consumer healthcare, di mana growth-nya juga luar biasa, kita pahami di era digital ini, terutama di Indonesia, kita perlu engage dengan influencer atau social media campaign yang lebih agresif lagi untuk menopang penjualan consumer healthcare kami. Next. Selain itu tentunya regarding M&A opportunity, di mana di Indonesia ini sangat fragmented, kita tidak akan agresif, tapi tentunya kalau ada opportunity di mana itu masih ada di industri healthcare dan terutama di industri alat kesehatan, kita akan mengeksplor itu. Tapi kita tidak akan melakukan M&A di luar industri alat kesehatan atau di industri kesehatan. Next. Thank you. Untuk selanjutnya Pak Eka akan melanjutkan. Ya, terima kasih Pak Luis.
Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Saya akan melanjutkan presentasi untuk bagian financial highlight. Jadi dalam 3 tahun terakhir, penjualan bersih Perseroan meningkat tajam sekitar 81%. Dari 1,2 Dari 1,2 triliun di tahun 2019 menjadi 2,2 triliun di tahun 2021. Revenue Perseroan terus menunjukkan pertumbuhan yang kuat sesuai dengan strategi dan rencana bisnis Perseroan. Perseroan juga mencatat kenaikan penjualan bersih sebesar 11,6% di tahun 2021 selama covered recovery dibandingkan tahun 2020. Sementara di tahun 2022, COVID sudah melandai, tapi penjualan Perseroan tetap menunjukkan pertumbuhan volume yang signifikan dengan normalisasi dari average selling price. Perseroan juga mencatat gross margin sebesar 52% di tahun 2020, dan kami terus menjaga margin Perseroan di antara 35 sampai 40%. Next. Perseroan memiliki 3.200 SKU aktif dan angka ini akan terus bertambah setiap tahunnya. Kategori medical disposable dan consumable menjadi kontributor terbesar dalam penjualan Perseroan dan kami terus berharap ini akan bertumbuh kuat didorong oleh inovasi produk-produk baru dan permintaan pasar yang terus meningkat. Next. Permintaan produk healthcare yang terus meningkat membuat volume penjualan Perseroan juga meningkat secara signifikan. Laba usaha Perseroan mencapai 42,8% di tahun 2020 dan kami akan terus menjaga berada di antara 24 sampai 27%. Next. Selama ini Perseroan mendanai semua historical capex dengan arus kas internal dari hasil usaha Perseroan sendiri. Dan saat ini Perseroan dalam posisi kas bersih dan kami memiliki saldo kas yang kuat untuk pengembangan bisnis potensial di masa depan. Total capex yang dibutuhkan sampai tahun 2025 sekitar 2 triliun di luar working capital. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Adit. Terima kasih Pak Eka. Bapak dan Ibu sekalian, izinkan kami untuk membawakan mengenai struktur penawaran umum IPO OneMed ini. Sebagaimana diketahui, emiten adalah PT Jayamas Medica Industri Tbk. Untuk listing venue, kami berencana akan dicatatkan di papan utama Bursa Efek Indonesia. Nilai emisi adalah sampai dengan 15% dan semuanya akan dijual dalam bentuk saham baru. Kebijakan dividen minimum adalah 25%. Untuk penggunaan dana, sebagaimana juga telah disinggung, sekitar 72,19% akan digunakan oleh OneMed untuk keperluan capex dan working capital. Kemudian 22,87% akan diinjeksi kepada anak perusahaan, dalam hal ini PT Inti Sumber Hasil Sempurna Global, untuk kebutuhan capex dan working capital juga. Selanjutnya 4,94% akan diinjeksi ke IHSG yang kemudian akan diinjeksi ke PT Inti Medicom Retailindo untuk kebutuhan capex dan working capital di PT tersebut. Selanjutnya buku yang kami gunakan adalah buku Maret 2022 dan kami berencana untuk listing di bulan Oktober ini. Slide berikutnya. Berikut adalah profesi penunjang dari IPO OneMed ini, sebagaimana telah diumumkan di awal. Untuk penjamin pelaksana emisi adalah PT CLSA Sekuritas Indonesia, PT CIMB Niaga Sekuritas, dan PT Ciptadana Sekuritas Asia. Bertindak sebagai financial advisor adalah Avantgarde Capital.
Untuk legal counsel atau konsultan hukum dari sisi emiten ada Asgaf Hamsa and Partners di lokal, dan untuk internasionalnya ada Clifford Chance. Sedangkan untuk konsultan hukum dari sisi penjamin pelaksana emisi ada Witara Cakra and Advocates di sisi lokal dan White & Case di sisi internasional. Auditor adalah KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan atau BDO Indonesia. Konsultan industri adalah Frost & Sullivan, untuk notaris adalah Yose Dima Satria, dan Biro Administrasi Efek adalah PT Datindo Entricom. Selanjutnya untuk membawakan jadwal penawaran umum dan juga mungkin yang ditunggu-tunggu adalah rentang harga dari IPO ini, saya serahkan kepada rekan saya Yuyun dari CLSA. Terima kasih Pak Aditya. Berikut saya akan memaparkan indikasi dari timetable untuk IPO PT Jaya Mas Medica Industry. Pada tanggal 5 Oktober, perseroan telah memperoleh surat pra-efektif letter dari OJK, sehingga pada hari ini perseroan dapat melaksanakan public expose yang menandai dimulainya book building period. Book building period akan ditargetkan untuk selesai pada tanggal 12 Oktober 2022 dan kami dari penjamin pelaksana emisi menargetkan untuk mendapatkan effective letter dari OJK pada tanggal 21 Oktober 2022. Dengan harapan kami dapat memulai public offering period di tanggal 25 hingga 27 Oktober 2022. Yang dilanjutkan dengan penjataan saham di hari yang sama. Untuk distribusi saham elektronik kami targetkan di 28 Oktober dan listing di Bursa Efek Indonesia di tanggal 31 Oktober 2022. Berikut untuk rentang harga IPO PT Jaya Mas Medica Industry TBK ini dimulai dari Rp204 hingga Rp310 per lembar sahamnya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Oscar. Terima kasih Bu Yuyun. Terima kasih kami ucapkan juga kepada Dr. Jamie, kepada Direksi Perseroan Pak Leon, Pak Louis, dan Pak Eka atas pemaparannya. Dengan rencana penawaran umum ini kami berkeyakinan bahwa PT Jaya Mas Medica Industry TBK ini akan dapat menjadi saham yang dapat diperhitungkan dan dapat mendorong perkembangan pasar modal Indonesia. Satu lagi mungkin yang akan saya sampaikan bahwa informasi lebih detail mengenai PT Jaya Mas termasuk prospektus setelah kita upload di dalam e-IPO. Jadi bagi para investor yang berminat dapat melihatnya langsung di website e-IPO. Untuk selanjutnya mungkin kami serahkan kembali kepada MC. Berikan sambutan yang luar biasa untuk Komisaris dan jajaran Direksi PT Jaya Mas Medica Industri TBK. Dan juga perwakilan penjamin pelaksana emisi efek atas presentasi yang telah disampaikan. Baiklah para hadirin yang masih setia bergabung dalam acara Public Expose penawaran umum perdana saham PT Jaya Mas Medica Industri TBK. Kini kita akan memasuki sesi yang pastinya ditunggu-tunggu, yaitu sesi tanya jawab ya. Pada sesi tanya jawab kami akan memberikan kesempatan bagi Bapak dan Ibu yang hadir secara daring untuk dapat bertanya. Bagi Bapak dan Ibu yang bergabung secara daring, kami persilahkan untuk menuliskan pertanyaan melalui kolom Q&A dengan format nama, spasi institusi, spasi pertanyaannya. Dan langsung saja untuk memandu jalannya sesi tanya jawab pada siang hari ini, kami undang kembali dengan hormat Bapak Oscar Malikus selaku Direktur PT Ciptadana Sekuritas Asia. Kepada Bapak Oscar Malikus kami persilahkan. Ya, sebagaimana disampaikan tata tertib oleh MC tadi, mungkin saya akan mulai saja pertanyaan-pertanyaan tanya jawab. Untuk pertanyaan jawab ini akan terdapat 3 pertanyaan, mungkin dimulai dengan pertanyaan online. Mungkin saya akan bacakan di dalam prompt tersebut. Oke, mungkin pertanyaan pertama adalah pertanyaan dari Bapak Glenn, investor retail. Mungkin pertanyaannya adalah, apa alasan perseroan memutuskan IPO di kondisi sekarang?
Apa yang menjadi latar belakang atau tujuan IPO perseroan dan berapa jumlah saham yang akan dilepas? Mungkin dari emiten mungkin dapat memberikan tanggapan. Ya, terima kasih Bapak Glenn. Jadi latar belakang perseroan melaksanakan IPO adalah potensi industri alat medis dan kesehatan di Indonesia ini masih tinggi, apalagi dengan adanya dukungan pemerintah terkait dengan juga ada TKDN dan di e-katalog sendiri. Dan oleh karena itu IPO ini menjadi start awal ya untuk kita bisa berkontribusi dalam memajukan industri alat kesehatan di Indonesia. Dan juga untuk menyambut potensi usaha di industri penyedia alat kesehatan di Indonesia, kita juga ingin lebih open ke investor dari luar juga, misalnya mau melihat kerjasama di Indonesia juga bisa dengan OneMed itu. Perseroan berencana melepaskan saham baru sebanyak-banyaknya 4 miliar, sekitar 4 miliar saham, yang mewakili itu 15% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO. Baik, terima kasih. Mungkin kalau sudah dijawab, mungkin pertanyaan selanjutnya adalah dari Ibu Ibu Miftah ya. Apa rencana perseroan untuk 3 tahun mendatang? Mungkin juga dari emiten ini pertanyaan. Ya, terima kasih Ibu Miftah. Jadi 3 tahun ya. Jadi pertama itu yang pasti memperbesar kapasitas produksi dan meningkatkan produksi produk-produk yang mempunyai potensi pertumbuhan yang tinggi, yang mungkin tadi saya sudah jelaskan di slide saya sebelumnya. Juga memperluas jaringan distribusi OneMed yang ada dan lebih memperkuat juga untuk penjualan online kita. Menjelajahi peluang untuk meningkatkan pendapatan dan profitabilitas, termasuk mencari mitra atau partner ya untuk membawa lebih banyak produk-produk kita ini bisa lebih bagus, bisa lebih inovatif juga, dan juga kita ingin melakukan investasi strategis untuk memperkuat posisi kita di pasar. Oke, baik, terima kasih. Mungkin tadi yang telah disampaikan oleh MC bahwa pertanyaan akan dibatasi menjadi 3 pertanyaan, mungkin sehingga mungkin pertanyaan ini adalah pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan dari Bapak Heri, apakah ada pengembangan bisnis baru dari perseroan setelah IPO mengingat target dana yang dihimpun sangat besar? Terima kasih Bapak Heri untuk pertanyaannya. Jadi kami perseroan akan menggunakan dana hasil dari IPO untuk 72,19% akan digunakan oleh PT Jaya Mas Medica Industri untuk pengembangan usaha berupa belanja modal berkaitan dengan penambahan kapasitas produksi dan juga pembuatan pabrik baru tidak terbatas pada lahan di Mojo Agung 2, Batang, Wonosalam, dan Lamongan. Seperti dijelaskan tadi di presentasi, di mana untuk Mojo Agung 2 dan Batang ini rencana kami akan sudah operasional pada tahun 2023. Serta sisanya kami akan belanjakan untuk modal kerja perseroan. Sekitar 22,87% akan digunakan oleh anak perusahaan perseroan, yaitu PT Inti Sumber Hasil Sempurna Global, atau ini adalah PT yang bergerak di bidang distribusi dalam rangka belanja modal yang berkaitan dengan penambahan cabang-cabang baru. Tadi kami sebutkan kami akan menambah 15 cabang baru di seluruh Indonesia dan juga 1 National Distribution Center yang berlokasi di Jakarta, dan juga gudang-gudang ini tidak hanya terbatas di Jakarta, Makassar, Depok, Kediri, Subang, dan Cikarang. Jadi kami akan eksplor di mana yang sangat potensi untuk bisnis kami. Dan untuk sisanya akan kami gunakan untuk modal kerja perseroan. Sedangkan 4,954% akan digunakan oleh anak perusahaan perseroan satu lagi, yaitu PT
inti Medicom Retail Indo atau yang biasa kami sebut IMR, di mana untuk belanja modal dan juga pengembangan bisnis, di mana tadi kami sebutkan kami berencana untuk membuka 25 toko retail di seluruh Indonesia dalam 5 tahun dan juga memperbesar toko-toko online kami. Selain itu kami juga mengerti kalau bisnis online pentingnya infrastruktur, teknologi informasi, dan juga modal kerja. Terima kasih. Terima kasih Pak Luis. Mungkin pertanyaannya sudah 3 pertanyaan. Jadi demikian Bapak Ibu calon investor yang kami hormati untuk sesi tanya jawab ini hari ini. Selanjutnya kami serahkan kepada MC. Terima kasih kepada Bapak Oscar Malikus telah memandu jalannya sesi tanya jawab pada kesempatan hari ini. Kami mohon maaf karena keterbatasan waktu yang kami miliki saat ini, kami belum dapat menjawab seluruh pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu para undangan serta para calon investor, sebelum kita menutup rangkaian acara Public Expose pada siang hari ini, kami undang dengan hormat Ibu DRA Herlin Sri Aryani selaku Direktur Utama PT Jaya Mas Medica Industri Tbk untuk dapat memberikan closing remarks. Kepada Ibu DRA Herlin Sri Aryani kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat tamu undangan, Bapak Ibu calon investor, serta rekan-rekan media dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Perkenalkan saya Herlin selaku Direktur Utama. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk kedatangan Bapak Ibu semua dalam rangka Public Expose PT Jaya Mas Medica Industri Tbk pada siang hari ini. Sedikit cerita mengenai perjalanan saya di sini, di mana saya pertama kali bergabung dengan PT Jaya Mas Medica Industri pada tahun 2001 dengan jumlah karyawan pada saat itu hanya sekitar 50 orang dan lokasi berada di Bypass Krian. Seiring berjalannya waktu serta dukungan penuh dari manajemen dan juga karyawan semua, saat ini PT Jaya Mas Medica Industri Tbk sudah sangat berkembang dengan jumlah karyawan kurang lebih sekitar 1.500 yang tersebar di 2 lokasi pabrik yaitu di Krian dan Mojoagung. Direncanakan pada tahun 2023 perluasan pabrik Mojoagung serta plan ketiga di Batang, kawasan industri terpadu Jawa Tengah akan mulai beroperasi. Selama perjalanan tersebut, PT Jaya Mas Medica Industri Tbk selalu mengikuti update terkini mengenai regulasi pemerintah, baik dari Kementerian Kesehatan maupun kementerian lainnya, lembaga-lembaga lain yang terkait, sehingga Jaya Mas Medica Industri Tbk mampu menjadi produsen alat kesehatan yang baik dan bersertifikat ISO, CE maupun JPAKB. Peluang saat ini untuk produksi alat kesehatan dalam negeri telah mendapatkan karpet merah dari pemerintah Indonesia agar lebih dijadikan prioritas dalam negeri melalui berbagai upaya, dengan salah satunya menekan distribusi produk impor untuk jenis produk yang sudah mampu diproduksi secara mandiri di dalam negeri. Indonesia masih akan terus membutuhkan banyak sekali jenis dan macam alat kesehatan dengan berkembangnya teknologi dan infrastruktur alat kesehatan. Akses user, lembaga, masyarakat untuk mendapatkan alat kesehatan saat ini sudah mulai berkembang sehingga mudah untuk dijangkau, dibeli maupun didapatkan. Dengan adanya peluang ini, maka PT Jaya Mas Medica Industri Tbk memberanikan diri untuk go public dengan harapan agar kami semakin terpacu. Yang pertama, mendukung kemandirian ekosistem kesehatan Indonesia. Yang kedua, lebih berinovasi dan meningkatkan kemampuan dalam memproduksi alat kesehatan dalam negeri, sehingga kedepannya produk alat kesehatan dalam negeri mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri.
Yang ketiga, dapat menambah lapangan pekerjaan di Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim dan penuh rasa syukur. Kami berharap Go Public dari PT Jaya Mas Medica Industri Tbk dapat disambut dengan baik oleh semua pihak investor serta masyarakat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu DRA Herlin Sri Aryani atas penyampaiannya. Dengan disampaikannya closing remarks tadi oleh Ibu DRA Herlin Sri Aryani, maka berakhir pula rangkaian acara Public Expose penawaran umum perdana saham PT Jaya Mas Medica Industri Tbk pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Direksi Perseroan dapat memberikan informasi dan manfaat bagi kita semua. Sekali lagi kami mengajak Bapak dan Ibu para calon investor untuk menjadi bagian dari perjalanan OneMed dalam memberikan manfaat bagi industri alat kesehatan di Indonesia. Dan kami sampaikan juga bahwa Bapak dan Ibu sudah dapat melakukan pemesanan saham PT Jaya Mas Medica Industri Tbk melalui eIPO. Sekali lagi atas nama PT Jaya Mas Medica Industri Tbk, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu pada acara hari ini. Mohon maaf jika selama acara ini berlangsung terdapat hal-hal yang kurang berkenan bagi Bapak dan Ibu sekalian. Akhir kata di sini saya Martania Yolanda pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. OneMed to the betterment of Indonesia's healthcare ecosystem.